Bab 6311. Pidato Markus membuat dunia mengetahui ambisi Changying Otomobil. Keputusan kedua keluarga untuk menamai merek mobil dengan nama Changying juga menunjukkan kepada semua orang tindakan praktis bahwa dalam pertempuran ini, keluarga An dan Wade tidak hanya mempertaruhkan kejayaan dan kehormatan seumur hidup mereka, tapi juga milik Changying. Kemudian, Pollard dan Meiking naik panggung satu demi satu. Sebagai CEO dan CLO Changying Otomobil, keduanya memaparkan pandangan dan tekad mereka terhadap perkembangan masa depan Changying Otomobil dari sudut pandang profesional mereka masing-masing. Kemunculan Meiking membuat semua orang menyadari tekad Changying Otomobil. Tidak ada perusahaan mobil yang fokus mencari mantan pengacara terkemuka untuk menjadi kepala bagian hukum di awal bisnisnya. Banyak perusahaan bahkan tidak menganggap serius urusan hukum. Mereka selalu beranggapan bahwa kedudukan sebagai urusan hukum tidak diperlukan bila tidak terjadi apa-apa. Dan tidak ada gunanya jika terjadi kesalahan. Akibatnya, banyak perusahaan yang baru benar-benar menyadari pentingnya urusan hukum setelah mengeluarkan banyak uang dan kerugian. Industri otomotif, seperti halnya industri internet, merupakan wilayah bencana bagi perselisihan hukum komersial. Jika tidak ada tim hukum yang benar-benar kuat untuk mendukungnya, pasti akan jatuh ke dalam lubang di mana-mana. Tidak hanya masalah kekayaan intelektual yang terkait dengan paten saja yang sulit. Namun model mobil pun dapat memicu sengketa merek dagang dan paten. Hari ini Anda mengembangkan mobil di China, dan modelnya ditetapkan sebagai 123. Besok Anda berencana menjual mobil ini ke Amerika Serikat. Tiba-tiba, sebuah perusahaan mobil lokal Amerika mungkin datang dengan setumpuk dokumen dan memberi tahu Anda. Maaf, saya berhak memberi nama 123 mobil, Anda harus mengganti namanya. Oleh karena itu, Changying Otomobil langsung menempatkan Chief Legal Officer pada posisi kedua setelah CEO. Dan yang jelas sudah dipersiapkan dengan baik. Namun, berbeda sekali dengan Meiking yang mendapat banyak pujian. Pollard, yang memiliki sifat kutu buku yang kuat dan terlihat sangat lembut dan anggun, telah menjadi objek keraguan publik. Sebelum konferensi pers selesai, banyak orang di internet mulai mengkritik pemilihan CEO Changying Otomobil sebagai sebuah kegagalan. Karena Pollard pernah bekerja di Wall Street, dia tidak terkenal di Tiongkok. Di mata banyak orang Tiongkok, dia hanyalah seorang amatir yang muncul begitu saja. Selain itu, ia mengajar di Aarhus Hill University of Finance and Economics dalam beberapa tahun terakhir. Dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan industri energi baru. Hal ini membuat semua orang agak khawatir bahwa mungkin ada masalah dengan pemilihan manajer umum Changying Otomobil. Setelah resumenya diumumkan melalui PPT pada konferensi pers, tidak jelas apakah karir orang ini ada hubungannya dengan industri otomotif. Dia bekerja di pekerjaan yang berhubungan dengan keuangan di Wall Street, dan menjadi profesor keuangan di Aarhus Hill. Tampaknya satu-satunya hal tentang orang ini yang berhubungan dengan industri otomotif adalah dia mungkin memiliki SIM. Akibatnya, beberapa ahli strategi keyboard dan pemodal keyboard segera melontarkan kritik di internet. Mengatakan bahwa dua keluarga besar mempertaruhkan segalanya demi Changying Otomobil. Dan akhirnya mendorong seorang pemula ke meja untuk menyelesaikan taruhannya, yang ditakdirkan sulit untuk berhasil. Beberapa orang juga mengambil Titanic sebagai contoh. Mengatakan bahwa kapal itu luar biasa dan orang-orang di kapal itu luar biasa. Namun sang kapten adalah seorang pria keterbelakangan mental yang suka memamerkan prestasinya. Namun kehancuran kapal besar ini disebabkan olehnya. Namun, hanya pihak-pihak yang terlibat yang mengetahui bahwa pemahaman Pollard tentang kendaraan energi baru tidak dapat dinilai hanya dari sudut pandang profesional. Bahkan Claire mau tidak mau berkata kepada Charlie setelah menonton konferensi pers. Suamiku, Profesor Watt itu adalah seorang profesor universitas. Keluarga An dan Wade memintanya untuk bertanggung jawab atas proyek senilai 40 miliar dolar AS. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Saya baru saja melihat komentar di internet. Dan sepertinya semua orang skeptis terhadapnya. Nia di samping juga berkata dengan serius. Saya pikir itu tergantung. Terkadang melakukan sesuatu bukan tentang berapa banyak uang yang Anda investasikan.
Tetapi apakah Anda menggunakan metode yang benar? Jika tidak, meskipun Anda memiliki lebih banyak uang, Anda mungkin tidak dapat melakukannya dengan baik. Keluarga An dan Wade memang agak terburu-buru dalam memilih kepala. Menurut pendapat saya, Anda harus merekrut orang-orang dari industri ini. Dan kamu harus mengambil yang terbaik. Pergilah ke Tesla, Toyota, dan 3 bersaudara energi baru dan gunakan uang itu untuk menarik sekelompok talenta terbaik di berbagai bidang. Bagaimana hal ini bisa terjadi sekarang? Semuanya sudah selesai. Saat itu, Nia mengatakan, jika rangkaian keputusan dan investasi perusahaan menjadi sia-sia karena kesalahan dalam memilih CEO. Kalau begitu, apa yang tersisa untuk Aurus Hill pada saat itu mungkin bukan perusahaan senilai 40 miliar dolar. Tapi kekacauan senilai 40 miliar dolar. Mungkin masyarakat Aurus Hill menantikan canggih otomobil untuk mendongkrak perkembangan ekonomi Aurus Hill. Tetapi mereka datang ke sini dan mendapati bahwa hal itu tidak berhasil. Jadi mereka akan berbalik dan pergi. Charlie tidak mengomentari sudut pandang Nia. Dia tahu bahwa setiap orang mempunyai logika dasar masing-masing dalam menilai sesuatu. Dan logika penilaian Nia sama dengan logika kebanyakan orang. Mereka perlu melihat lebih banyak faktor positif sebelum mereka yakin akan masa depan suatu proyek. Jika mereka tidak melihat cukup banyak faktor positif, atau lihat saja beberapa faktor negatif utama, mereka akan berpikir bahwa masalah ini tidak mempunyai masa depan. Jadi, Charlie tersenyum tipis dan berkata dengan tegas. Saya pribadi berpikir bahwa orang yang memahami mobil mungkin tidak bisa membuat mobil bagus. Dan orang yang bisa membuat mobil bagus belum tentu bisa menjual mobil bagus. Jadi terkadang, untuk melakukan sesuatu, Anda tidak harus melibatkan orang-orang yang terlihat sangat profesional. Lihatlah pengulas mobil paling populer di internet saat ini. Yang mana yang mempelajari pembuatan mobil? Yang mana yang pernah bekerja di perusahaan mobil? Banyak dari mereka bahkan tampaknya belum pernah kuliah. Tetapi hal ini tidak menghentikan mereka untuk menghasilkan puluhan juta atau bahkan lebih dalam setahun dengan membicarakan mobil. Bab 6312. Pada titik ini, Charlie berhenti dan melanjutkan. Terlihat bahwa di dunia ini, suatu disiplin ilmu pernah lepas dari akademik itu sendiri dan naik ke bidang bisnis. Ini jelas bukan lagi masalah profesional yang sederhana. Karena profesionalisme tidak ada batasnya. Jika teknologi terbaik dunia terkonsentrasi pada mobil, tidak banyak orang yang mampu membelinya. Sebaliknya, hal ini menyimpang dari logika dasar bisnis itu sendiri. Ini seperti menanam sayuran. Kita semua tahu bahwa produk pertanian organik dan bebas polusi adalah yang terbaik. Tetapi jika seluruh dunia hanya menanam produk pertanian organik dan bebas polusi, lebih dari separuh penduduk dunia akan mati kelaparan. Nia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu katakan, itu masuk akal. Tapi saya hanya memperhatikan opini publik di internet. Sepertinya semua orang ragu dengan pilihan CEO Profesor Watt. Ini mungkin berarti bahwa meskipun para profesional mungkin tidak dapat menjalankan bisnis dengan baik, akan lebih sulit lagi bagi non-profesional untuk menjalankan bisnis ini dengan baik. Charlie tersenyum dan berkata, itu hanya pendapat pribadi saya. Saya rasa jika opini netizen di internet mewakili kemungkinan kesuksesan bisnis, maka model bisnis dunia ini sudah lama runtuh. Di internet saat ini, tidak kurang dari 1 juta orang mengejek mobil keluarga biasa di Jepang karena kulitnya yang tipis dan isi yang besar setiap hari. Tetapi hal ini tidak menghalangi Toyota untuk menjual lebih dari 11 juta mobil di seluruh dunia pada tahun lalu. Jika seseorang tidak pernah tahu mengapa Toyota bisa menghasilkan begitu banyak uang, maka dia tidak akan pernah bisa sukses di industri otomotif. Menjadi penonton mungkin merupakan pilihan terbaik. Setelah itu, Charlie berkata, masih banyak pembual bebal yang selalu berpikir bahwa Faraday Future milik Bos Jia adalah pencetus kendaraan energi baru dan berharap dia bisa kembali sebagai raja. Namun, gelar pencetus ini telah dipanggil selama 10 tahun penuh. Hari ini, 10 tahun kemudian, jumlah mobil yang dikirimkan oleh Faraday Future tampaknya hanya 12. Dan kabarnya semuanya ditarik kembali karena masalah tertentu. Jika para pembual ini membuat mobil,
mereka mungkin tidak sebagus Bos Jia. Pada titik ini, Charlie teringat topik hangat di internet beberapa waktu lalu dan tersenyum. Ia berkata, ngomong-ngomong, Bos Remy Otomobil tidak mengumumkan harganya saat meluncurkan mobil tersebut. Dan banyak pesaing yang memotong harga mereka pada saat itu untuk melemahkannya. Saat itu, seluruh jaringan sedang menjelek-jelekkan Bos Lei. Bahkan sampai anjing-anjing di desa ingin berteriak, Juner. Saat itu, kebanyakan orang mengira dia akan melakukan pertarungan besar. Tapi dia tidak menyangka produksi tahunan mobil itu terjual dalam 1 hari. Mereka yang sebelumnya memanggilnya Juner, segera menelan nama itu dan terus memanggilnya Presiden Lei. Atau bahkan Lei Busi dengan wajah tidak tahu malu. Seolah-olah kata Juner tidak pernah keluar dari mulut mereka sepanjang hidup mereka. Jadi, mulai saat ini saja, kami yakin bahwa seseorang atau sesuatu yang membuat semua orang pesimis belum tentu akan gagal. Karena di dunia ini, kebenaran selalu ada di tangan segelintir orang. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, dan orang-orang di sekitar Anda, baik Anda kenal atau tidak, mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil, Anda tidak boleh berkecil hati. Jika Anda berusaha sekuat tenaga, Anda mungkin bisa mencapai sesuatu. Tetapi jika semua orang mengatakan bahwa apa yang ingin Anda lakukan akan berhasil, maka kamu harus sangat berhati-hati dan berdebat lagi dan lagi. Karena bahkan anjing-anjing di desa mengatakan bahwa kamu pasti bisa menghasilkan uang dengan melakukan ini. Maka kemungkinan besar Anda tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu. Humor Charlie membuat Nia tertawa terbahak-bahak. Sambil tertawa, dia melihat ke arah Claire dan berkata dengan serius. Claire, suamimu sangat lucu. Setelah itu, dia bertanya pada Charlie. Wade, aku perlu menulis laporan ketika aku kembali. Bolehkah saya mengutip beberapa pendapat Anda? Charlie mengangguk dan berkata dengan santai. Anda bisa menggunakannya sesuka Anda, dan Anda juga bisa membuat karya sekunder. Tetapi jangan ungkapkan informasi pribadi saya. Saya juga seorang troll jaringan yang hanya dapat berbicara tetapi tidak dapat melakukan apapun. Jangan biarkan orang tahu kalau aku mengatakan ini. Kalau tidak, netizen itu pasti akan mengkritik saya. Menganggap saya, seorang pecundang yang tidak pernah belajar atau bekerja di industri otomotif, juga layak untuk berbicara dan berbicara omong kosong tentang industri ini. Nia berkata sambil tersenyum, kamu telah membawa aku dan Claire ke dalam masalah ini. Kami berdua hanya menanyai Profesor Watt karena dia belum pernah bekerja di industri otomotif, yang juga memiliki arti troll jaringan. Tapi pendapatmu sangat berbeda. Charlie melambaikan tangannya, kamu berbeda dari troll jaringan yang sebenarnya. Dalam kasus Changying Otomobil dan Profesor Watt, baik online maupun offline, setiap orang berhak berkomentar dan mengungkapkan pendapatnya sendiri. Baik atau optimis, selama hanya sekedar mengutarakan pendapat sendiri tidak ada masalah. Tetapi para troll jaringan tidak hanya harus mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Tetapi serang juga semua orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Penjelasan dan serangan benar-benar troll. Setelah itu, Charlie berkata, tetapi ini tidak terlalu penting. Bagi Changying Otomobil, keraguan adalah hal yang baik. Di satu sisi bisa memacu tim untuk bekerja lebih keras. Dan di sisi lain, mereka bisa mengandalkan keraguan untuk mempertahankan popularitas yang cukup. Internet seperti ini. Jika semua orang memujimu, kamu bisa menjadi populer selama 3 hari. Jika semua orang menegurmu, kamu bisa menjadi populer selama 3 tahun. Jika ada orang yang memujimu dan ada pula yang memarahimu, dan kedua belah pihak harus bertarung dari waktu ke waktu, maka kamu bisa menjadi populer seumur hidup. Bab 6313. Meskipun kecurigaan dunia luar terhadap Pollard sangat besar, Pollard sendiri tidak pernah terpengaruh dengan komentar dunia luar. Segera setelah konferensi pers berakhir, dia memfokuskan seluruh energinya pada pengembangan Changying Otomobil. Dia membawa istri barunya ke tempat produksi Gaoheng Otomobil tanpa henti. Mengintegrasikan tim, personel, dan perangkat keras di sana. Dan membentuk tim sumber daya manusia untuk mulai merekrut talenta terkait otomotif di seluruh dunia. Rencananya,
Tim Gaoheng Otomobil saat ini akan segera mengesampingkan seluruh karya asli Gaoheng dan mengabdikan diri pada penelitian dan pengembangan mobil baru. Pada saat yang sama, darah segar akan terus bergabung dengan tim ini untuk memperluas tim dan meningkatkan level secara keseluruhan. Dia meminta tim untuk membuat rencana versi 1.0 untuk model pertama Changying Otomobil dalam waktu 3 bulan. Karena pabrik Super Aorus Hill membutuhkan waktu hampir 1 tahun untuk dibangun. Pollard memutuskan bahwa setelah rencana model pertama ditentukan, sejumlah prototipe akan diproduksi di lini produksi Gaoheng Otomobil untuk pengujian. Setelah prototipe diuji di jalan dan disetel serta ditingkatkan lebih lanjut, itu dapat diserahkan ke pabrik Super Aorus Hill untuk produksi skala kecil. Setelah putaran pengoptimalan dan peningkatan lainnya, ini dapat diproduksi secara massal dan dipasarkan. Dia berharap setelah penyetelan pertama prototipe selesai, berita tersebut pada dasarnya bisa diumumkan ke dunia luar. Saat itu, akan diadakan konferensi peluncuran mobil baru untuk merilis model produksi massal pertama Changying Otomobil ke dunia. Remy membutuhkan waktu hampir 3 tahun sejak peluncuran proyek mobil hingga peluncuran model pertama. Tapi Remy benar-benar dari awal. Berbeda dengan Changying Otomobil yang saat ini sudah memiliki fondasi Gaoheng Otomobil. Ini menghemat banyak waktu dalam persiapan awal dan menemukan pabrik OEM yang kooperatif. Ketika Pollard mulai bekerja keras, ayah dan anak Hawkwitz, yang telah dipenjarakan di peternakan anjing Orville dan terapung di laut selama setengah bulan. Akhirnya mereka sampai di tujuan perjalanan kali ini, yaitu perairan Timur Tengah. Memanfaatkan Laut Arab yang berkabut hari itu, ayah dan anak itu diseret keluar kabin. Mereka berdiri di sisi kapal, dengan punggung menghadap hamparan Laut Putih yang luas. Dan di depan mereka ada 3 kamera yang dipasang oleh tentara front bencana. Salah satu dari 3 kamera mengambil gambar wajah Steve dari dekat. Seseorang memotret putranya, Walter. Dan yang lain mengambil foto keduanya secara seluruh tubuh. Serta hamparan Laut Putih luas di belakang mereka. Membuatnya mustahil untuk menyampaikan informasi berharga apapun. Ayah dan anak dengan rambut panjang acak-acakan itu gemetar ketakutan di depan kamera. Salah satu tentara di front berkata, "Ayo kalian berdua, video yang kita rekam sekarang akan diperlihatkan kepada keluarga kalian setelah diedit. Jadi saya yakin saya tidak perlu mengajari Anda cara berbicara. Benarkah?" Ayah dan anak itu menggelengkan kepala bersamaan dan berkata, "Tidak perlu, tidak perlu." Mereka sudah mengetahui rencana Charlie kali ini. Dia menyeret mereka ke tempat di mana mereka tidak tahu di mana mereka berada dan meminta mereka merekam video untuk keluarga mereka. Di satu sisi untuk menunjukkan bahwa mereka masih hidup. Dan di sisi lain membiarkan keluarga mereka membiayai nyawa mereka. Jika anggota keluarga membayar uang setelah menerima video tersebut, mereka bisa kembali ke peternakan anjing dan terus hidup. Jika anggota keluarga tidak membayar, kemungkinan besar mereka berdua akan menghilang ke lautan luas. Jadi, Steve berbicara lebih dulu dan menangis. "Istriku, ini aku Steve. Saya masih hidup, dan Walter juga masih hidup. Tapi kami telah diculik. Selama periode waktu ini, hidup kami bukanlah manusia atau hantu. Ini sangat sulit dan menyedihkan. Istriku, tolong, demi keselamatan hidup kami, kamu harus memenuhi tuntutan mereka. Kalau tidak, kita mungkin terlempar ke laut di belakang kita." Walter juga menangis dan berteriak, "Mama, Bu, kamu harus menyelamatkan kami. Mereka masih sangat bisa dipercaya. Selama Anda memberi mereka uang, kami pasti akan selamat. Tetapi jika kamu tidak memberi mereka uang, ayah dan aku akan mati." Bab 6314. Setelah mengatakan ini, Walter memeluk ayahnya dan menangis. Hidupnya sengsara selama periode waktu ini. Beberapa waktu lalu, ia harus berbaring di kandang anjing untuk cuci darah setiap hari. Kini dia masih harus melakukan cuci darah setiap hari di atas kapal. Kondisi di kapal lebih buruk dan ombaknya sangat parah. Sungguh menyedihkan baginya, seorang pasien gagal ginjal ganda. Dia hanya ingin kembali ke kandang secepat mungkin. Setidaknya di sana, segala sesuatu di sekitarnya tetap dan tidak akan goyah. Jauh lebih nyaman daripada di atas kapal.
Berpikir bahwa dia tidak merindukan kandangnya. Walter putus asa dan tidak bisa menahan air matanya. Prajurit yang bertanggung jawab mengambil foto wajahnya dari dekat mendekat dan memotret dirinya yang sedang menangis. Emosi sejati semacam ini jelas merupakan pukulan paling berharga untuk penculikan dan pemerasan. Maka dia mengingatkan dengan lantang, "Tuan, menangislah lebih keras, perbanyak air mata. Dan lebih baik ingus, agar ibumu bisa membayar lebih bahagia setelah melihatnya." Walter menangis dan berkata, "Saya sudah menangis terseduh-seduh." Prajurit itu mengangguk, "Ini sangat menyedihkan, tapi tidak cukup memalukan. Pikirkan saja fakta bahwa Anda mungkin harus berbaring di tempat tidur di kandang selama beberapa dekade selama sisa hidup Anda. Dengan tabung dialisis dimasukkan ke seluruh tubuh Anda. Kehidupan kelam seperti ini, pikirkan saja. Ini sudah sangat menyedihkan, kan?" Ketika Walter mendengar ini, dia menangis. Dan ingusnya pun mengalir ke ayahnya Steve. Prajurit itu merasa puas dan berkata, "Oke, kalian berdua, ini hampir selesai. Kami akan mengedit video tersebut dan mengirimkannya ke keluarga Anda. Mengenai apakah keluarga Anda bersedia membayar untuk menyelamatkan Anda, itu tergantung mana yang lebih penting. Hubungan darah atau uang." Setelah itu, dia berkata kepada tentara lainnya, bahwa mereka pergi. Ayah dan anak yang menangis sambil memegangi kepala dibawa kembali ke kabin. Para prajurit langsung mengedit video yang direkam dan mengirimkannya langsung ke Joseph. Wo kemudian mengirimkannya ke Charlie. Setelah menerima video tersebut, Charlie menontonnya dengan cermat beberapa kali. Setelah memastikan bahwa tidak ada informasi penting di dalamnya, dia menginstruksikan Joseph untuk mengirimkan video tersebut kepada istri Steve Hawkins, Jenny Hawkins, melalui saluran terenkripsi. Selama ini, Jenny Hawkins, yang berada di Amerika Serikat, telah menunggu kabar baik dari keluarga utama, keluarga Rothschild. Demi suami dan putranya, kepala keluarga, Simon menyuruh putra sulungnya dan ahli warisnya keluar. Seharusnya tidak sulit menemukan keberadaan mereka dengan kekuatan keluarga Rothschild. Namun, seiring dengan semakin lamanya Steve Rothschild pergi ke Tiongkok, Jenny merasa sedikit gugup dan gelisah. Dia selalu merasa jika keluarga Rothschild tidak dapat menemukan suami dan putranya. Dan informasi relevan apapun, yang mungkin tidak dapat dia temukan dalam kehidupan ini. Saat dia memikirkan keberadaan dan keselamatan suami dan putranya setiap hari, sebuah email dikirim langsung ke alamat email yang dia gunakan di keluarga. Ketika dia mengklik video tersebut dan melihat putra dan suaminya yang malu di dalam gambar, air matanya keluar. Di akhir video, ketika pria bertopeng memintanya membayar $1 miliar AS dalam bentuk cryptocurrency, dia segera mengangkat telepon dan menelepon Simon, kepala keluarga Rothschild. Awalnya identitas dan status Jenny tidak layak untuk menghubungi Simon secara langsung. Tapi terakhir kali di pertemuan keluarga, Simon memberikan informasi kontaknya kepada Jenny untuk menunjukkan pentingnya dia bagi keluarga agunan. Sehingga dia bisa meneleponnya kapan saja jika dia punya sesuatu. Namun Jenny tak berani menelepon langsung untuk menanyakan perkembangannya. Jadi ini pertama kalinya dia meneleponnya. Simon tidak mencatat nomor ponselnya. Ketika dia melihat nomor aneh menelepon ponsel pribadinya, dia bertanya dengan nada dingin, "Siapa itu?" Jenny menangis dan berkata, "Yang mulia, ini saya, Jenny Hawkins." Simon tiba-tiba menyadari dan berkata dengan ringan, "Itu kamu. Steve sedang menindaklanjuti urusan suami dan anak Anda di Tiongkok. Jangan khawatir, saya akan membiarkan dia memberitahu Anda segera setelah ada kemajuan." Jenny buru-buru berkata, "Yang mulia, saya baru saja menerima video. Suami dan anak saya diculik. Mereka bukan di Tiongkok, tapi di laut." Bab 6315. Di laut. Simon bertanya dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini. "Apakah para penculik mengajukan tuntutan?" Jenny menjawab, "Ya. Mereka menginginkan $1 miliar, dan itu harus berupa mata uang kripto." $1 miliar. Simon berkata dengan lantang, para penculik ini punya nafsu makan yang besar. $1 miliar. Siapa yang berani meminta uang tebusan $1 miliar? Ini benar-benar gila.
Saat Jenny mendengar bahwa Simon menganggapnya terlalu mahal, dia tidak bisa menahan tangisnya karena kesedihan dan tersedak. Yang mulia patriark, mereka adalah sekelompok iblis berhati hitam. $1 miliar yang mereka inginkan bukanlah uang tebusan, tapi uang penyelamat nyawa. Uang yang menyelamatkan jiwa. Simon bertanya, apa maksudnya ini? Jenny menangis dan berkata, hanya jika uang itu dibayarkan, nyawa ayah dan anak itu dapat diselamatkan. Jika tidak, mereka akan membunuh suami dan anak saya dan melemparkan mereka ke laut. Sialan, Simon menggeram. Mereka bukan penculik, mereka bandit. $10 miliar dan mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Iya, Jenny tersedak dan berkata, mereka memberi saya waktu 48 jam untuk memikirkannya. Jika saya tidak memberi mereka cryptocurrency virtual dalam waktu 48 jam, mereka akan membunuh suami dan anak saya secara langsung. Simon terdiam sejenak dan bertanya padanya, apa yang Anda pikirkan sekarang? Berikan atau tidak? Jenny menangis dan bertanya, Tuan, saya ingin bertanya apakah Anda punya cara untuk menemukan mereka dan kemudian meminta marinir untuk menyelamatkan mereka. Aku ingat kamu melakukannya dengan cara ini sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, seorang anggota muda dari keluarga inti diculik oleh angkatan bersenjata pemberontak setempat saat berlibur di Amerika Selatan. Simon menggunakan marinir untuk menyelamatkannya. Karena gerakannya terlalu keras saat itu, militer juga secara khusus menyebut pihak lain sebagai organisasi teroris. Dan kemudian, atas nama anti-terorisme, mengirim marinir untuk memusnahkan pihak lain. Orang-orang mengira itu adalah operasi bedah anti-terorisme yang sempurna. Namun nyatanya, itu hanya untuk menyelamatkan seorang playboy dari keluarga Rothschild. Namun, rakyat Amerika tidak mengetahui keseluruhan cerita. Namun anggota keluarga Rothschild mengetahui hal ini dengan baik. Ketika Simon mendengar bahwa Jenny ingin dia memobilisasi marinir, dia mendecakkan bibirnya dan bertanya padanya, apakah menurut Anda marinir dapat menemukan mereka dalam waktu 48 jam berdasarkan informasi yang mereka ungkapkan? Bahkan jika mereka menemukannya, mereka harus membuat rencana penyelamatan sementara. Apakah menurut Anda mereka bisa diselamatkan dalam waktu 48 jam? Jenny berkata dengan panik, aku tidak yakin tentang ini. Video yang mereka kirimkan kepada saya tidak menunjukkan informasi penting apapun. Sepertinya hanya lautan kabut yang luas. Itu dia. Simon berkata, sulit menemukan armada kapal induk di lautan luas. Apalagi 2 orang. Lalu dia berkata, Jenny, saya menyarankan Anda untuk menganalisis situasi ini secara rasional. $1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Khususnya untuk keluargamu. Lagi pula, jika Anda membelanjakan miliaran dolar ini, akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan kembali orang-orang. Tetapi kuncinya adalah Anda menghabiskan $1 miliar dan tetap tidak dapat bertemu siapapun. Ini keterlaluan. Jenny tertegun dan bertanya dengan cepat. Yang mulia patriark, kamu tidak bermaksud agar aku menyerah, kan?